Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Yuk kita latihan soal untuk dinamika partikel ya. Jadi di sini soalnya mungkin dasar basic, tapi it's okay lah ya kita latihan dinamika partikel kayak gitu. Yang pertama, kalian bisa nyobain ngerjain dulu, habis itu dicocokin sama jawaban ya. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah pengendara mobil diwajibkan memakai sabuk pengaman. Jelaskan tujuan peraturan tersebut. Kita akan langsung bahas. Kalau kalian mau ngerjain dulu, berarti silakan screenshot ini ya, layar ini sekarang. Ya, habis ini aku langsung kasih ke kunci jawabannya. Oke, yuk kita langsung ke jawabannya ya. Jadi pengendara diwajibin pakai sabuk pengaman itu untuk apa sih? Ya jelas lah ya, untuk pengaman gitu ya. Namanya juga sabuk pengaman, safety gitu ya. Ini dia kalau mau jawaban yang panjang gitu ya. Jadi yang penting intinya adalah membuat si pengemudi atau penumpang atau yang duduk di mobil itu tetap ada di tempat duduknya ya. Kalau di rem atau di gas gitu dia tetap stay di situ. Jadi kalau misalkan ada rem mendadak, misalkan di depannya tiba-tiba ngerem juga gitu ya, atau ada sesuatu, ada benda atau ada siapapun, nah itu dia bisa tetap ada di tempat duduk, tidak terlalu jauh atau tidak sampai menabrak apa-apa yang ada di depannya gitu ya. Nah, ini terjadi kalau misalkan ada perubahan kecepatan drastis sih. Kenapa? Karena ini sesuai dengan hukum pertama Newton ya. Jadi, ini kan pertanyaannya termasuk ke dalam penerapan hukum Newton kah? Iya, benar ya. Termasuk ke hukum 1 Newton di mana setiap orang atau setiap benda itu mempertahankan kedudukannya. Kalau diem ya diem terus, kalau gerak ya gerak dengan GLB ya gitu ya. Nah, kalau misalkan orang tadi jalan dengan kecepatan, otomatis kan dia gitu ya. Kalau direm mendadak, dia akan seolah-olah ke depan gitu ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ngerem berarti dia tiba-tiba ke depan. Nah, kalau ke depan bisa nabrak yang ada di depannya. Kalau di bodi mobil gitu kan depannya keras Bu ya, sakit kalau kena. Oke, kita akan lanjut ke soal yang kedua ya. Jadi diperlukan 100 meter untuk mengerem sebuah mobil sampai berhenti yang melaju dengan kecepatan 72 km per jam yang disebabkan pengemudi melihat pohon tumbang. Nah ini nih ya, tiba-tiba ada pohon tumbang, pasti kan ngerem gitu ya. Bila massa mobilnya adalah 2000 kg, gaya pengeremannya adalah berapa? Oke, yang ditanya gaya kita tulis dulu ya, diketahui apa aja. Ada 100 meter, jelas itu S ya, distance. Kemudian kecepatan berarti V, di mana ini V awal ya, 72 km per jam. Kita jadiin meter per second dulu. Bagi 36 kali 10. Jadi 72 bagi 36 itu 2 kali 10, 20 ya. Oke, kemudian masanya 2000. Ditanya adalah gaya pengereman, berarti F. Nah, kita tahu kalau F itu adalah MA gitu ya. Massa kali percepatan. Cuma di sini belum ada percepatannya, guys. Nah, ada S sama V0. VT-nya 0 ya karena dia berhenti. Berarti di sini kita bisa pakai rumus GLB yang nomor 2 ya. Silahkan kalau kalian lupa cek lagi GLBB ya, bagian gerak lurus zaman dahulu kala. Berarti di sini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2S, di mana VT-nya 0, V0-nya 20 kuadrat, 2 kali 100 ya, 20 itu 400 ini ya. Kemudian di sini tambah 200A. Oke. 400 pindah minus, atau yang 200A-nya pindah juga boleh minus, sehingga kita dapetin A-nya itu 4 dibagi 2 berarti minus 2 ya. Kita masukin set, F-nya 2000 dikali min 2. Hasilnya adalah min 4000 Newton. Nah, kalau di pilihan ganda biasanya minusnya hilang, guys. Kenapa? Karena minus di sini menunjukkan arah pengereman itu berlawanan sama gerak mobil. Tapi kalau di uraian lebih baik dikasih minus untuk menunjukkan arti minus itu apa sih kayak gitu ya. Jadi kalau fisika itu nggak hanya ngitung-ngitung aja, tapi butuh konsepnya juga ya. Kenapa minus? Tanda minus sangat penting ya kayak gitu. Kita langsung ke soal nomor 3 gitu ya. Sebutkan pasangan aksi reaksi dari gambar berikut. Oke, ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, ini beda sama yang aku kasih di materi kemarin ya. Kalau di sini hurufnya beda semua, kagak ada clue-nya. Kalau kemarin kan kalau hurufnya sama itu biasanya dia aksi reaksi atau dikasih aksen gitu ya. Nah, sekarang kamu harus nebak ini gaya apa aja dan mana sih yang pasangan aksi reaksi. So, untuk menjawab ini aku akan ngasih gambar ini.
Kayaknya kalau yang di bahasa Indonesia itu jarang kalian dapetin, dan ada beberapa kalau kalian nyari di Brandly ya sebutin ya, atau di Quizzes atau apa, itu dia agak beda ya sama konsepnya gitu ya, konsep fisika. Oke, ini udah aku diskusiin juga sama teman-teman aku yang fisika juga, dan hasil dari kesimpulannya kalau kita lagi ngerjain kayak gini, silakan cek ya. Kalau gaya aksi reaksi itu berada pada benda yang beda gitu ya. Nah, kita cek dulu ini. Oke. Kalau misalkan aku sederhanain, jadi untuk yang benda warna orange itu aku samain sama kayak benda hijau ya, biar nggak terlalu panjang karena kan sama ya. A sama I itu gayanya sama, C sama G itu sama, dan H sama B itu sama ya. Oke. Gaya yang pertama jelas ya, untuk I ini adalah gaya berat atau ini ya. Gaya berat itu adalah gaya balok oleh bumi alias gravitasi gitu. Perbandingannya sama apa untuk reaksinya? Ya jelas dari bumi ke balok ya. Arahnya berarti ke atas, atau yang kalau ini biasanya W, ini W aksen gitu ya. Oke, kita akan lanjut. Ini gampang. Selanjutnya adalah si H. Nah, H ini apa sih? H ini adalah kalau kita tarik garis set, ini adalah gaya balok oleh tali. Gaya balok oleh tali. Reaksinya mana? Reaksinya ya ke bawah gitu ya, gaya tali oleh balok. Oke. Kemudian misalkan yang di G ya, di G itu berarti kalau kita tarik ada ke bawah itu ya, gaya pada katrol oleh tali. Kemudian reaksinya ke atas ya, pada tali oleh katrol. Oke. Kita lanjut ke atas lagi gitu ya. Di sebelah sini itu ada katrol sama tali atasnya, berarti ini sama kayak si ini ya, yang ini sebenarnya. Oke, ada yang ke atas itu berarti gaya katrol oleh tali, sama yang ke bawah adalah gaya tali oleh katrol. Kok ini kebalik ya? Karena di sini kan talinya ke bawah, ini talinya ke atas. Jadi dia kebalikan kayak gitu. Kemudian yang di atas ini ada lagi nih ya. Oke, yaitu atap sama tali. Berarti yang ke bawah itu adalah gaya atap oleh tali, yang ke atas gaya tali oleh atap. Hati-hati ya, balik-balik doang cuman ya gitu. Oke, kita akan lanjut. Sebenarnya kok ini tandanya ke bawah, ini ke atas. G sama H berarti tidak sama ya. Nah, sebenarnya di bawah sini itu ada segmen tali yang dia sebenarnya ada gaya aksi reaksinya juga. Jadi kalau tali itu kan terdiri dari segmen-segmen, atau sebenarnya dia kayak partikel tapi lebih gede gitu ya, dibagi segmen-segmen. Nah, itu juga punya aksi reaksi tersendiri guys. Jadi kalau di dalam sini ada gaya antar segmen. Jadi yang pertama misalkan ini ke atas, berarti gaya segmen tali. Yang aku ambil ini ya, misalkan segmen tali adalah yang tengah doang. Nah, berarti ini gaya pada segmen tali oleh tali segmen yang bagian atas. Oke. Kemudian berarti ini gaya pada tali bagian atas oleh segmen tali gitu ya. Kemudian di bawah juga ada nih gaya pada tali bagian bawah oleh segmen tali, sama gaya segmen tali oleh tali bagian bawah. Nah, sebenarnya kalau di atas ini ada segmen tali lagi, berarti sebenarnya gaya aksi reaksinya sama kayak ini nih gitu ya. Jadi segmen tali itu kan banyak. Ini aku cuma ngambil satu part aja kayak gitu. So, jawabannya di sini yang benar aksi reaksi yang mana? Ya jelas ya, yang E dan F benar, oke. Berarti EF gitu ya. Atau D berarti nggak ada pasangannya. Kemudian G itu nggak ada pasangannya. H juga nggak ada pasangannya. Dan I nggak ada pasangannya juga ya. C, begitu juga C, B, dan A. Berarti di sini jawaban yang benar adalah E dan F. Itu dia penjelasan aksi reaksi. Nah, habis ini masih ada latihan-latihan lagi. So, stay tune di channel Alfa. Jangan lupa subscribe ya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.